Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berangkat semua ya hari ini? Berangkat, Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, tolong ketua kelas untuk dipimpin doa. Baiklah teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan mengenai langkah-langkah penelitian sejarah. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan membagi modul terlebih dahulu. Disimak modulnya dan Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Oke, dibuka. Jadi kita akan belajar mengenai langkah-langkah penelitian sejarah. Apa sih langkah-langkah penelitian sejarah itu? Oke, silakan. Penelitian sejarah merupakan proses mengumpulkan, menguji, menganalisa secara kritis rekaman-rekaman dan peninggalan-peninggalan pada masa lampau, serta melakukan sintetis dari data-data masa lampau tersebut menjadi kisah sejarah yang dapat dipercaya. Oke, jadi penelitian sejarah yaitu mengumpulkan, menganalisis rekaman-rekaman atau peninggalan pada masa lalu untuk dijadikan suatu objek penelitian. Nah, di sini sejarah sebagai ilmu itu memiliki metode atau prinsip. Ada yang tahu apa itu prinsip-prinsip dalam penelitian sejarah? Prinsip-prinsip dasar penelitian dapat digambarkan dengan bagian pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, historiografi. Iya, betul sekali. Jadi langkah-langkah penelitian sejarah itu ada 5 tahap. Yang pertama yaitu ada pemilihan topik, yang kedua itu ada heuristik atau pengumpulan sumber, yang ketiga itu ada verifikasi, yang keempat itu ada interpretasi atau penafsiran, dan yang kelima itu ada historiografi atau penulisan sejarah. Yang pertama, langkah pertama yaitu ada pemilihan topik. Dalam pemilihan topik itu kita harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama yaitu topik itu harus menarik. Yang kedua, topik itu harus asli. Asli di sini berarti belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Yang ketiga yaitu adanya ketersediaan sumber. Di sini ini penting ya karena untuk menunjang dalam penelitian sejarah. Dan yang keempat itu adanya kedekatan emosional. Ini berarti peneliti itu merasa tertantang atau tertarik untuk meneliti suatu objek yang dijadikan topik penelitian. Oke, yang kedua yaitu ada heuristik atau pengumpulan sumber. Apa itu pengumpulan sumber? Upaya penelitian yang mendalam untuk mengumpulkan dokumen-dokumen agar dapat mengetahui segala bentuk peristiwa atau kejadian bersejarah di masa lampau. Oke, betul sekali. Jadi heuristik itu upaya peneliti untuk mengumpulkan sumber-sumber atau dokumen-dokumen penting dari suatu sumber sejarah. Yang ketiga itu ada verifikasi. Nah, dalam verifikasi itu ada kritik ekstern dan kritik intern. Apa itu kritik ekstern dan kritik intern? Ada yang tahu? Kritik ekstern adalah kritik yang ingin melihat keaslian atau otentisitas dari sumber tersebut. Kritik ekstern bersifat fisik, bukan isi dari sumber tersebut. Ya, jadi kritik ekstern itu dia lebih mengacu pada sisi luar atau aspek luar suatu sumber sejarah ya. Kalau kritik intern itu lebih mengacu pada kredibilitas atau keaslian suatu sumber. Oke, yang keempat itu ada interpretasi. Interpretasi itu penafsiran. Dalam penafsiran itu ada 2 tahap, yaitu tahap analisis dan tahap sintetis. Oke, dalam tahap analisis berarti peneliti ini berusaha untuk menguraikan sumber-sumber yang telah dipilih. Dalam tahap sintetis, peneliti ini berusaha untuk mengumpulkan kembali sumber-sumber yang telah dipilih tersebut. Oke, bisa diulang apa itu sintetis dan analisis? Analisis yang berarti menguraikan. Oke, betul. Sedangkan
sintetis yang berarti menyatukan. Oke, betul. Tahap yang terakhir atau tahap yang kelima itu ada historiografi atau penulisan sejarah. Penulisan sejarah itu sendiri yaitu upaya seorang peneliti untuk menginformasikan objek penelitiannya atau sesuatu yang diteliti itu untuk diinformasikan kepada halayak umum. Oke, bisa diulang apa itu historiografi? Langkah bagaimana seseorang sejarawan mengomunikasikan hasil penelitiannya untuk dibaca oleh umum. Oke, betul sekali. Jadi di sini ada yang kurang paham? Oke, paham semua? Paham. Oke, jadi di sini Ibu mempunyai tugas untuk kalian. Ibu akan membagikan lembar kerja peserta didik. Nanti kalian kerja secara individu ya. Nanti satu persatu maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Di situ sudah tertera tugasnya, sudah tertera soalnya. Coba kalian sekarang kerjakan, Ibu kasih waktu 2 menit dari sekarang. Silakan. Ada yang kurang jelas dengan tugasnya? Oke, cukup? Sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah selesai, silakan satu persatu dari kalian maju ke depan untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Silakan. Siapa dulu? Oke, Eva. Mengapa kita harus melakukan kritik sumber sejarah? Ya. Kita harus melakukan kritik sumber sejarah karena sebelum sumber-sumber sejarah yang terkumpul digunakan sebagai pendukung sebuah penelitian sejarah, terlebih dahulu dilakukan pengujian atau penelitian, baik sumber tertulis, sumber lisan maupun sumber benda. Tujuannya yaitu untuk menguji keabsahan atau menguji keakuratan suatu sumber. Iya, betul sekali. Oke, selanjutnya. Jelaskan perbedaan antara kritik eksternal dan kritik internal. Perbedaan antara kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal adalah kritik yang ingin melihat keaslian atau otentisitas dari sumber tersebut. Kritik ekstern bersifat fisik, bukan isi dari sumber tersebut.
Apabila ditemukan sebuah dokumen yang menjadi sumber sejarah, kritik ekstern yang dilakukan adalah dengan meneliti jenis kertasnya, tintanya, gaya tulisannya, bahasanya, kalimatnya, ungkapannya, kata-katanya, huruf-hurufnya, dan semua penampilan luarnya. Jadi, kritik ekstern lebih melihat pada aspek luarnya. Kritik intern adalah kritik terhadap isi sumber atau kritik terhadap kredibilitas atau kebiasaan dipercayai dari suatu sumber. Apabila sumber sejarah sudah dikatakan otentik, kemudian sumber tersebut diteliti apakah dokumen tersebut dapat dipercayai. Hal-hal yang diuji agar sumber tersebut kredibel atau benar, seperti dalam sebuah dokumen harus dibuktikan siapa yang membuatnya, untuk siapa dokumen itu dibuat, kapan waktu, atau ada tidak fotonya. Apabila semuanya benar atau sudah positif, maka dokumen tersebut dinyatakan kredibel. Terima kasih. Oke, betul. Kasih hapus dulu untuk kalian semua. Oke, selanjutnya di sini Ibu akan mengadakan kuis. Di sini yang bisa jawab akan Ibu kasih nilai plus untuk kalian. Oke, siap? Siap ya? Ya. Oke, pertanyaan yang pertama. Sebutkan langkah-langkah dalam penelitian sejarah. Siapa? Oke, Eva. Pemilihan topik, heuristik, verifikasi, interpretasi, historiografi. Oke, betul. Oke, pertanyaan yang kedua. Dalam melakukan pemilihan topik dalam penelitian sejarah itu harus memperhatikan beberapa hal atau mempertimbangkan beberapa hal. Sebutkan beberapa hal yang harus diperhatikan untuk memilih sebuah topik. Oke, siap. Nurul? Menarik, asli, ketersediaan sumber, kedekatan emosional. Oke, betul. Berarti Ibu anggap kalian semua paham ya dengan materi ini. Oke. Jadi di akhir pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta satu orang untuk menyimpulkan pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Yang bisa menyimpulkan nanti akan terbebas dari UTS. Oke, silakan. Siapa? Oke, Eva. Disimpulkan. Perbedaan antara kritik eksternal dan kritik internal. Kritik eksternal adalah kritik yang ingin melihat keaslian atau otentisitas dari sumber tersebut. Kritik ekstern bersifat fisik, bukan isi dari sumber tersebut. Apabila ditemukan sebuah dokumen yang menjadi sumber sejarah, kritik ekstern yang dilakukan adalah dengan meneliti jenis kertasnya, tintanya, gaya tulisannya, bahasanya, kalimatnya, ungkapannya, kata-katanya, huruf-hurufnya, dan semua penampilannya luarnya. Jadi kritik ekstern lebih melihat pada aspek luarnya. Ya, cukup? Cukup. Oke. Tugas kalian untuk di rumah atau tugas kalian untuk pertemuan berikutnya, coba kalian buat suatu laporan penelitian sederhana yang berkaitan dengan asal usul nama tempat tinggal kalian. Nanti dikumpulkan ke Ibu dalam bentuk laporan. Ibu kasih waktu 2 minggu dari sekarang. Silahkan kalian cari topiknya. Nanti yang topik yang paling menarik itu akan Ibu kasih reward atau hadiah. Silahkan kalian kerjakan. Oke, mungkin untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, tolong ketua kelas untuk menutup dengan doa. Silahkan. Baiklah teman-teman, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, pembelajaran kita kali ini selesai. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.